Perjalanan ke Tanah Suci bagian 5. Panduan manasik haji dan umroh tamat. Tahallul adalah kegiatan telah dihalalkannya seseorang yang berihram dari larangan-larangan ihram. Bagi laki-laki, boleh memotong sebagian rambut atau taksir. Boleh juga menggundul rambut halak, dan ini lebih baik atau afdal. Sedangkan bagi wanita cukup memotong rambut sependek 1 ruas jari tangan. Tahallul merupakan tanda berakhirnya ibadah umroh. Haji ada 3 macam. Ifrad, yaitu seseorang melaksanakan haji saja hingga selesai, baru kemudian melaksanakan umroh. Qiran, seseorang melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Tamattu, seseorang melaksanakan umroh dulu sehingga selesai, baru kemudian melaksanakan haji. Jamaah Haji Indonesia umumnya melaksanakan haji tamattu. Mereka berangkat pada musim haji, menyelesaikan umroh hingga tahallul, kemudian berihram kembali pada 8 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi jamaah yang melaksanakan haji qiran dan tamattu, diwajibkan menyembelih hewan sembelihan atau hadyu sebagai denda atau dam. Peta perjalanan haji: 1 miqat, 2 Mina, 3 Padang Arafah, 4 Musdalifah, 5 Mina, 6 Masjidil Haram. Tanggal 8 Zulhijjah, ihram dari pondokan, tarwiyah di Mina. Tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah, bermalam di Musdalifah, melempar jumrah Aqobah, tahallul, menyembelih hadyu, tawaf ifadah. 11, 12, 13 Zulhijjah, melempar 3 jamarat, bermalam di Mina. Tarwiyah adalah persiapan atau penyegaran diri untuk haji, dilakukan dengan menginap di Mina. Hukumnya sunnah. Tata cara: jamaah haji berihram terlebih dahulu dari pondokan atau penginapan masing-masing di Mekah. Melafalkan niat haji, kemudian berangkat menuju Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Disunahkan memperbanyak membaca talbiyah. 8 Zulhijjah. Kegiatan selama tarwiyah adalah memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, sholawat, serta doa-doa yang dikehendaki. Setelah zuhur, asar, dan isya dilaksanakan dengan qashar, diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat tidak dijamak, melainkan dilaksanakan sesuai waktunya masing-masing. Wukuf di Padang Arafah adalah inti haji. Jamaah haji mendengarkan khotbah wukuf, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, sholawat, serta doa-doa yang dikehendaki. Tata cara: jamaah haji datang di Padang Arafah pada pagi hari. Siang menjelang zuhur, jamaah mendengarkan khotbah wukuf. Setelah khotbah, jamaah melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan dijamak qashar. 9 Zulhijjah. Zikir paling utama pada waktu wukuf di Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian. Bermalam di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, usai melaksanakan wukuf, jamaah haji bergerak menuju Musdalifah. Sampai di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib di jamak dan diqashar dengan sholat isya. Jamaah haji bermalam di Musdalifah hingga melaksanakan sholat subuh berjamaah, atau juga sudah sah jika hanya sampai lewat tengah malam saja. Selama di Musdalifah, jamaah mengumpulkan kerikil sejumlah 70 butir untuk kegiatan melempar jumroh. Melempar jumrah Aqobah. Pada keesokan harinya, jamaah haji bergerak menuju Mina untuk melempar jumroh. Hanya jumroh Aqobah saja yang dilempar pada hari ini. Khusus tanggal 10 Zulhijjah, hanya jumroh Aqobah saja yang dilempar. Waktunya dari mulai duha hingga maghrib.
Kerikil yang dilempar berjumlah 7 butir. Sebelum melempar, bacalah basmalah dan takbir. 10. Zulhijjah. 1. Melempar jumrah Aqobah. 2. Menyembelih kurban atau haji. 3. Memotong atau mencukur rambut atau tahalul 1. Tawaf ifadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 4 hal di atas secara tertib pada tanggal 10 Zulhijjah. Akan tetapi, amalan-amalan tersebut boleh dilakukan tidak urut. Jamaah haji diperbolehkan menyembelih haji, boleh juga dilaksanakan pada hari tasyrik, dan melaksanakan tawaf ifadah pada hari tasyrik atau setelahnya. Melempar 3 jamarat dan bermalam di Mina. Waktu melempar dimulai saat matahari tergelincir atau zuhur hingga malam hari pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang dilempar ada 3 jamrah sekaligus setiap harinya, yaitu 1. Ula, 2. Wusta, 3. Aqobah. 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berdiri 1. Ula. Berdiri menghadap jamrah ula. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Lempar 7 kerikil satu persatu. Ucapkan basmalah dan takbir setiap kali melempar. Bismillah, Allahu Akbar. Pastikan Ka'bah ada di sebelah kiri. Setelah 7 kerikil berhasil dilemparkan ke jamrah ula, lalu menepi, menghadap kiblat dan berdoa. Melempar 3 jamarat dan bermalam di Mina. Lanjutkan dengan pindah berdiri menghadap ke jamrat wusta. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Melempar 7 kerikil satu persatu. Ucapkan basmalah dan takbir setiap kali melempar. Setelah klik mengenai jamrah, kerikil harus masuk sumur. Setelah 7 kerikil berhasil dilemparkan ke jamrah wusta, lalu menepi, menghadap kiblat dan berdoa. 11, 12, 13 Zulhijjah. Lanjutkan dengan pindah berdiri menghadap ke jamrah Aqobah. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Lempar 7 kerikil satu persatu. Ucapkan basmalah dan takbir setiap kali melempar. Setelah itu langsung balik tanpa menepi untuk berdoa. Melempar 3 jamrah dan bermalam di Mina. Yang dilakukan saat bermalam di Mina, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, sholawat, serta doa-doa yang dikehendaki. Tawaf wado. Tawaf wado adalah tawaf perpisahan dan merupakan penutup dari ibadah haji. Jemaah haji diwajibkan melaksanakan tawaf ini sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Bila jemaah laki-laki tidak melaksanakannya, maka wajib membayar denda atau dam. Sedangkan untuk jamaah perempuan yang sedang berhalangan atau haid, maka diperbolehkan tidak melaksanakannya. Alhamdulillah, selesailah rangkaian manasik haji kita. Semoga menjadi haji yang mabrur.